Ustazah yang saya hormati, Dewan Juri serta teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji atas rahmat Allah yang telah memberikan rahmat sehingga kita bisa berkumpul dalam acara peringatan peristiwa Isra Mi'raj yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita ucapkan atas segala hal baik yang telah Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Tak lupa salawat serta salam mari kita tunjukkan kepada Nabi kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Hari ini kita kembali menyambut datangnya Isra Mi'raj, peristiwa yang pernah dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa yang dapat mengajarkan kepada kita bagaimana ketaatan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya agar dapat kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Salat adalah tiang agama untuk menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salat kita dapat mempererat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salat kita dapat berdoa dan memohon untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita meninggalkan salat. Marilah kita mengerjakan salat sebagai kunci dalam kehidupan ini. Dan janganlah kita meninggalkan salat karena salat menjadikan seorang hamba menjadi takwa dan menjadi imannya lebih tinggi. Kakak sepupu berputra tunggal. Kakak sepupu berputra tunggal. Suka tantangan di jalan terjal. Salat 5 waktu tiada dikerjakan akan sengsara menjelang ajal. Mungkin sekian pendapat dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan apabila itu salah, itu dari saya. Apabila itu benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja ke penampilan selanjutnya dari Santriwan. Kami persilakan kepada Yoga Aditya Pratama. Yoga, yoga.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam rangkaian memperingati Isra Mi'raj. Tak lupa pula senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berdiri saya di sini akan berceramah tentang Isra Mi'raj. Jika kita memikirkan kembali peristiwa Isra Mi'raj di luar nalar manusia tersebut bukan tanpa alasan dan tetap wajib kita imani. Isra Mi'raj bukan hanya mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha saja. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaan dan kebesaran dari kita semua. Kecepatan perjalanan yang ditempuh Nabi Muhammad SAW bisa dijelaskan dengan hukum fisika. Sebagaimana umat muslim yang harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pelajaran berharga yang bisa dipetik dari Isra Mi'raj. Yang pertama adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dibayangkan pertama, keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar jika dibayangkan, mana mungkin jarak tempuh Mekah Yerusalem jika ditempuh dengan pesawat dengan melalui 2 jam. Serta perjalanan keluar angkasa tidak mungkin hanya dalam semalam. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasa yang mampu melakukan itu. Seperti yang tercantum dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. الذين باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. Perjalanan spiritualitas pada zaman Rasul tersebut pada zaman tersebut menjadi pelajaran bagi umat muslim ini. Demikian tidak dari saya mohon bila pada kata salam kepada Allah saya mohon ampun bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Yoga Aditya Pratama. Baiklah, langsung
ke penampilan berikutnya dari Zevita Cerlia. Kepada kami persilakan. Mana suara starter Zevita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan ceramah. Ceramah semata bukan mengungkapkan perasaan saya ke dia, karena dia sudah ada yang punya. Dan lama Ustaz dan Ustazah serta teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan yang berkah ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung kembali perjalanan luar biasa Nabi Muhammad SAW. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, sebuah peristiwa yang banyak hikmah. Perkenalkan, nama saya Zevita Cerlia. Saya mewakili asrama Maryam yang bernama Haula binti Azwar Al-Kindi dari kelas 9D SMP Quran dari Mula. Kami memilih nama Haula binti Azwar Al-Kindi sebagai inspirasi untuk mengingat kita sebagai seberapa pentingnya kita keberanian dan keimanan kita. Pergi ke desa naik taksi, beli soto pakai nasi. Ayo perhatikan ke sini, jangan mikirin dia yang gak pasti. Tiga hikmah tentang Isra Mi'raj. 1. Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Allah. Dalam waktu yang singkat, kemudian naik ke atas. Hal ini mengingatkan kita pada kebesaran Allah yang tidak batas. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kami tunjukkan kepadanya sebagian tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar dan Dialah Maha melihat. Dua, perintah salat. Pada saat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk melaksanakan salat lima waktu. Yang menjadi tema agama Islam. Hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, salat adalah tema agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat,
maka ia merobohkan agama. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, keteguhan Nabi Muhammad SAW perjalanan Mi'raj. Perjalanan Mi'raj ini menunjukkan keteguhan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan. Nabi SAW tidak pernah ragu kekuasaan Allah meskipun perjalanan tersebut tidak diterima. Baiklah, teman-teman semua, demikianlah ceramah yang saya sampaikan. Terima kasih karena kalian semua memperhatikan saya. Karena kalau perhatiin itu hanya angan-angan dan tidak bisa diharapkan. Jika ada kata mohon dimaafkan, jika ada rasa tolong diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mengungkapinya. Baiklah, penampilan selanjutnya dari Santri Putra. Kita sambut Edo Nomaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh